kebutuhan minyak di Indonesia ini hari ini mungkin 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari. Ya, itu konsumsi yang ada di Indonesia. Nah, produksi kita lifting paling cuma 600 ribuan. Nggak sampai. Jadi gapnya masih 900. Ya, kita memang ngomong beneran ada transisi, tapi kalau ngelihat kebutuhan yang sekarang ya masih gapnya nggak boleh dibilang bukan jauh lagi, masih jauh Setengah banget. belum ya. Jauh banget gitu. Istilahnya kalau gampangnya begini, sekarang kebutuhannya masih kurang. Apa harga jadi efek apa enggak kan, jadi nggak terlalu relevan sebenarnya ya. Kalau mungkin di dunia internasional bisa jadi itu ada efek ya, tapi kalau di Indonesia saat ini di industri kami, sementara pemerintah nge-push untuk produksi, harga itu jadi nggak terlalu relevan lagi sebenarnya ya. Halo investor semua, kembali lagi di Investalk, all about investment. Hari ini kita kembali kedatangan narasumber dengan background dari oil and gas, yang pastinya kita akan membahas hal-hal menarik yang mungkin sering muncul di berita keuangan, tapi kita akan bahas dengan bahasa yang lebih ringan dan realitanya di lapangan seperti apa. Langsung aja kita bersama Pak Freddy Suyandi. Halo Pak. Halo. Bapak Freddy ini merupakan Direktur Keuangan dari PT Sunindo Pratama Tbk, betul ya Pak ya? Tikernya Suni. Oh Suni, benar. Karena udah Tbk ya, Iya. jadi SUNI Iya. ininya kode sahamnya juga ya. Iya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak sebelum kita mulai mengenai background perusahaannya sendiri, di bidang apa dan sehari-hari mungkin bisnisnya ngapain gitu. Iya. Kita itu Suni sebenarnya lebih ke aktif di supporting untuk oil and gas industri ya. Kalau mungkin kita tahu oil and gas industri ya kerjaannya pasti lifting minyak dan gas gitu ya secara umum. Nah, kita adalah di bagian supporting untuk lifting ini. Ya, jadi biasanya kalau lifting minyak kan perlu ada kontraktor untuk lifting minyaknya. Nah, dari kita itu lebih ke supplier sebenarnya ya. Supplier untuk lifting minyak itu barang-barang seperti ya pada umumnya yang gede-gede kan pipanya itu ya. Ya kita sebagian besar adalah produsen untuk pipa-pipa untuk pengeboran itu. Ya, di samping itu kita juga sediakan untuk wellhead dan Christmas tree. Itu seperti kalau botol ada tutupnya lah. Kalau pipa kan alat untuk sedotnya. Iya. Nah, itu Ujungnya wellhead lah itu ya. ujungnya. Nah, nanti dia akan nyalurin minyaknya ke mana terserah. Ada valve-valve-nya begitu. Ya, jadi di situ kita supply paling banyak untuk piping-nya itu dan untuk wellhead-nya itu. Di samping itu mungkin ada alat-alat aksesoris lain yang diperlukan kayak tool-toolsnya seperti drill bit ya. Drill bit itu yang mata bornya. Ya, kita juga sediakan itu. Jadi intinya kita supporting lah untuk material-material yang diperlukan dalam lifting minyak itu. Nah, kita sendiri saat ini adalah satu-satunya sih ya baruan yang merupakan produsen untuk pipa ini di Indonesia, khususnya untuk yang tubing. Jadi kalau di lifting minyak itu ada dua jenis pipa lah secara garis besar. Jadi yang satu tubing yaitu pipa untuk produksi, satu lagi adalah yang lebih gede ukurannya, diameternya disebutnya casing. Itu lebih untuk foundation untuk waktu pengeboran. Jadi supaya tanahnya nggak geser, pondasinya bagus. Ada perlu pipa yang gede casing, kemudian perlu pipa produksi yang kita sebut tubing lebih kecil untuk nyedot minyaknya itu. Sekarang yang kita produksi adalah yang tubing ini. Kita ada pabrik di Batam untuk produksi tubing. Tapi kalau untuk casing sementara kita masih impor dari luar negeri. Jadi itu customer kita kebanyakan ya otomatis K3S, oil company gitu. Kayak di sini ya Pertamina, Medco, PetroChina, sejenis itulah gitu. Berarti marketnya niche banget ya Pak ya? Iya, benar-benar very niche ya. Nggak fokus ke ekspansi yang banyak-banyak karena ya itu-itu aja gitu. Ya, saat ini begitu. Oke, kita ngomongin mengenai perusahaan Suni ini kan udah TBK gitu ya Pak. Iya, Mungkin boleh dijelasin sedikit perjalanannya dari awal bisnisnya sampai mungkin TBK sampai saat ini gitu. Iya. Jadi pada awalnya itu kita kerjasama dengan investor dari China, ya dari China. Waktu itu mereka menyediakan mesinnya,
kita menyediakan tanahnya, infrastrukturnya di Batam. Jadi kita kerjasama dalam beberapa waktu kita menguasai 60% lah kurang lebih. Kemudian dalam perjalannya waktu akhirnya kita ambil semua 100%. Jadi 100% sekarang Sun itu PMDN lah istilahnya, jadi dari lokal. Nah itu waktu IPO sebenarnya tujuan dananya terutama adalah untuk akuisisi 40%-nya itu. Sebelumnya kan kita sudah 60%. Nah, waktu kita IPO dananya terutama untuk akuisisi sisanya 40% itu. Berarti tujuan IPO-nya bisa dibilang berhasil ya Pak? Ya berhasil. Jadi memang untuk akuisisi dan ya baguslah karena ternyata yang kita akuisisi ini adalah sekarang jadi tulang punggung dari backbone dari usaha kita. Jadi untuk diketahui di tubing ini kita cuma satu-satunya di Indonesia hari ini ya. Dan karena pemerintah juga mendorong aturan-aturan tentang TKDN, jadi kandungan lokal. Jadi sementara ini semua produsen minyak perusahaan K3S kalau mau produksi harus beli dari kita. Karena kita kandungan lokalnya kan tinggi di atas 40%. Jadi ini sangat bagus, kita lihat prospeknya baik. Jadi kenapa tidak kita ambil semuanya itu? Jadi seperti captive market ya, karena semua kebanyakan pasti akan ngambil kita dulu. Kalau misal kita nggak cukup, baru mereka boleh impor. Gitu. Dan sayang juga ya, mending yang di sini kan pasti lebih ekonomis juga gitu kan, dari segi delivery gitu. Oke. Ngomongin industrinya nih Pak. Industri oil and gas sendiri kan sebenarnya banyak yang bilang sebenarnya banyak negara yang udah shifting nih ke energi terbarukan. Kalau dari sisi bisnis sendiri, sebelum kita ngomongin ke industri pasar modal ya, dalam industri bisnis sendiri Bapak melihatnya gimana sih? Apakah memang sudah terancam gitu posisinya atau sebenarnya ini masih bisa dibilang masih lama gitu transisinya? Kalau menurut kami masih cukup lama ya. Ya kenyataannya memang sekarang mulai shifting itu ada ya, misalnya sekarang ya yang jelas mobil listrik, ya mobil EV kan banyak ya. Tapi masih perlu proses lah. Kalau kita lihat misalnya jualan mobil lah, barusan kita baca juga mobil EV ya mulai naik tapi masih jauh lah dibanding mobil biasa ya, mobil yang konvensional. Dan memang pada kenyataannya masyarakat masih butuh banyak gitu ya. Sekarang kalau kita bicarakan secara lebih spesifik ya, kebutuhan minyak di Indonesia ini hari ini mungkin 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari ya, itu konsumsi yang ada di Indonesia. Nah produksi kita lifting paling cuma 600 ribuan, nggak sampai. Jadi gapnya masih 900. Ya kita memang ngomong beneran ada transisi, tapi kalau ngelihat kebutuhan yang sekarang ya masih gapnya nggak boleh dibilang bukan jauh lagi, masih jauh banget belum ya. jauh banget gitu. Jadi ya memang itulah kenyataannya gitu. Ya kita juga menyadari adanya shifting ini. Kalau secara industri pun kita sudah mulai tanya-tanya untuk market, untuk pipa, untuk pengeboran gas yang geothermal misalnya gitu. Kita juga sudah mulai cari pasar di sana juga. Tapi ya it still need time lah ya. Jadi kita nggak bisa buru-buru gitu juga nggak rasanya. Berarti inovasi tetap ada, tapi mungkin masih belum harus sampai di tahap ditakutkan gitu ya. Oke. Nah sekarang kita bicara dari segi pasar modal sendiri Pak. Banyak juga kan orang-orang udah mulai takut nih, ancang-ancang investor udah pindah nih ke energi terbarukan gitu, energi hijau. Menurut Bapak sendiri gimana sih kalau secara peluang dan prospeknya dari energi oil and gas dan energi terbarukan sendiri? Kalau menurut saya sih ya memang perlu mulai lihat, tapi mungkin dalam jangka waktu ya masih 10-15 tahun lagi juga masih belum akan sekencang itulah ya. Jadi sekarang aja ya pemerintah mencanangkan produksi minyak itu sampai 1 juta barel ya sehari. Padahal tadi kan kebutuhannya baru 1,5 sampai 1,6. Jadi masih jauh. Itu pun targetnya adalah di 2030 pemerintah mencanangkannya. Jadi dari sekitar 600 ribuan hari ini sampai tahun 2030 itu 1 juta. Itu pun masih gapnya masih panjang. Sedangkan ada kemungkinan kebutuhannya juga naik ya. Iya betul. Jadi kayak grafis itu kan ikut naik begini. Jadi kita ya jaga gapnya aja sebenarnya gitu. Jadi
ya memang kenyataannya masih diperlukan gitu. Dan kalau pemerintah nggak nge-push untuk lifting, APBN kita kan yang berat. APBN-nya berat, harus impor 900 sekarang kan. Nanti kalau bertambah lagi, ekonomi growth, pasti kebutuhan minyak juga growth juga sebenarnya. Yang 1,5, 1,6 itu mungkin jadi berapa lagi ke depan gitu. Jadi ini masih, kalau di Indonesia masih potensinya masih sangat besar. Jadi berapapun kita produksi hari ini, lifting itu pasti kan masih kurang kenyataannya. Jadi pemerintah masih nge-push supaya liftingnya semakin banyak kan gitu. Apalagi potensi oil and gas kan nggak cuma ke 1-2 sektor doang gitu ya Pak ya. Jadi mungkin misalnya ada yang sudah mulai transisi, ada yang belum gitu ya. Iya. Jadi mungkin potensinya bisa ke sana. Oke, terus kita sering dengar juga nih Pak, harga minyak kan naik turun nih. Kadang naik bisa sampai 90 USD lah, kadang anjlok seperti misalnya kalau ada krisis atau pandemi kemarin lah, let's say. Itu pengaruhnya ke bisnis seperti Suni ini sendiri, apakah ada pengaruh langsung atau enggak nih? Karena kan sebenarnya kalian bukan produsen gitu kan sebenarnya. Kalian cuma perantara alat gitu. Iya. Gimana kira-kira? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya kalau di kita secara jujur efeknya nggak terlalu banyak, ya. Karena saat ini kan pemerintah lagi nge-push banyak gitu. Jadi produksi itu pasti akan diusahakan naik. Jadi istilahnya kalau gampangnya begini, sekarang kebutuhannya masih kurang. Apa harga jadi efek apa enggak kan jadi enggak terlalu relevan sebenarnya ya. Kalau mungkin di dunia internasional bisa jadi itu ada efek ya. Tapi kalau di Indonesia saat ini di industri kami, sementara pemerintah nge-push untuk produksi, harga itu jadi enggak terlalu relevan lagi sebenarnya ya. Dan sebenarnya kalau dilihat harga minyak dunia ini nggak pernah terlalu aneh-aneh sekali sih. Kalau aneh-aneh pun dalam waktu yang cukup sekilas lah. Ya, jadi biasanya di atas 60 terus gitu. Sedangkan kalau Indonesia mungkin biaya produksinya per barel 30-40 ke bawah. Ya, jadi selama di atas 50-60 harganya itu masih ekonomis lah untuk diproduksi. Dan mengingat Indonesia butuhnya masih banyak, pasti nggak akan terlalu berpengaruh gitu. Karena demand-nya tetap tinggi. Demand-nya ya, tetap Pak? tinggi ya. Masih kurang malah. Kurang gitu. malah. Berarti mungkin ini sedikit apa ya? Singkat aja nanya sih. Kalau emang kurang gitu biasa tahu nggak sih Pak? Biasa kita emang impornya tuh kemana biasanya Pak? Impor ya macam-macam ya. Bisa dari Middle East, bisa dulu kan pernah dari Rusia juga gitu. Cuma ya tradernya di Singapura kan juga banyak. Jadi tergantung Pertamina lah, kan dikuasai oleh Pertamina ya gitu. Oke Pak. Tadi kalau kita ngomongin harga minyak, naik turunnya harga minyak kan pasti adalah pengaruhnya sentimen terhadap pasar modal gitu. Kita semua juga tahu lah harga minyak, harga mungkin seperti USD, gold itu semua kan pasti ada pengaruhnya baik sentimen maupun secara langsung. Kalau dari yang Bapak lihat sendiri, Bapak kan cukup lama di sektor ini. Kalau kenaikan atau turunnya harga minyak signifikan itu biasa pengaruhnya ke sektor mana aja Pak? Iya. Yang langsung direct adalah yang saya sebut tadi K3S, perusahaan-perusahaan yang direct langsung memproduksi. Kalau di Indonesia mungkin yang TBK ya misalnya Medco ya, yang agak hubungan langsung mungkin El Nusa gitu, yang memang mereka secara sehari-hari revenue-nya terpengaruh banget sama harga minyak gitu. Itu mereka akan ke-push juga kalau harga naik ya kan. Tapi juga kan ini dua arah matanya itu. Yang satu untuk oil company bisa dapat harga bagus, di satu sisi yang perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya mengandalkan minyak sebagai konsumen gitu. Iya, juga bonyok juga kan. Jadi dia juga cost-nya jadi tinggi. Jadi dua arah. Jadi menguntungkan satu pihak juga merugikan emiten-emiten lain yang bahan bakunya juga dari minyak gitu. Mungkin berarti seperti teknologi gitu ya, industri-industri. Misalnya yang lumayan berpengaruh kan transportasi. Transportasi kan bahan bakarnya kan tergantung sekali dengan harga minyak juga. Kalau harga minyaknya tinggi, cost-nya mereka juga akan tinggi. Bahkan kalau jangka panjang consumer good bisa kena juga ya Pak, dari distribusinya biasanya Pak? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung akan kena. Mungkin akan pelan-pelan biasanya kalau gitu. Lama gitu ya krisisnya. Oke, kalau ngomongin emiten oil and gas sendiri, kira-kira kita balik lagi nih, seberapa masih meyakinkan sih, kenapa investor masih harus yakin untuk berinvestasi di sektor ini gitu loh? Ya, memang
kalau khususnya untuk di pasar modal Indonesia ya karena lingkungan kita di Indonesia, maka kita juga harus lihat secara makro yang saya ceritakan tadi, kebutuhan minyaknya di Indonesia masih cukup besar gitu. Jadi harus produksinya memang ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan kan efeknya balance of payment kita juga ambles, ya kan? 900 itu nggak sedikit loh. Soalnya harga minyak berapa, kebutuhan minyak berapa di APBN kita itu sangat berpengaruh. Jadi mau nggak mau kan harus tetap dijaga produksi semaksimal mungkin. Ya jadi kalau menurut saya prospeknya masih tetap bagus untuk di Indonesia. Maka itu ya kita nggak terlalu khawatir sekali sih. Ya progres untuk pengalian ke green energy memang masih berjalan. Tapi untuk dalam waktu jangka pendek atau medium saya rasa masih potensinya masih sangat baik. Oke, berarti masih harus sangat diperhitungkan oleh investor ya. Dari yang retail mungkin sampai yang investor-investor besar. Mungkin karena dari kebetulan kita udah kedatangan Bapak di sini nih, kita tanya sedikit prospek Suni ke depannya kira-kira gimana nih dalam mungkin 35 tahun ke depan. Ya. Saya rasa background saya tetap tadi satu adalah kebutuhan ya. Karena kalau mengikuti itu pemerintah sekarang juga menarik banyak investor berusaha supaya ada eksplorasi sumur yang baru ya kan. Jadi karena Indonesia sumurnya kan kecenderungannya sudah sumur-sumur tua. Jadi perlu ada sumur-sumur yang baru yang bisa ditingkatkan produksinya gitu. Jadi atau melalui invention yang baru atau memaksimalkan sumur-sumur yang sudah ada gitu. Jadi produksi ini harus tetap naik. Ya, karena aktivitas pengeboran naik ya di industri kami juga kebutuhan permintaan produk kami juga semakin naik gitu. Ini nggak bisa dibohongi lah. Dari laporan keuangan kita beberapa tahun yang lalu itu naik terus. Sejak pemerintah juga mencanangkan lifting minyak semakin naik, permintaan di produk kita naik. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan Suni misalnya tahun lalu itu boleh dibilang rekor dari tahun-tahun sebelumnya. Baik in terms of revenue-nya, baik dari labanya, semua highest record lah. Jadi itu kelihatan sekali memang aktivitas pengeborannya memang naik gitu. Jadi makanya permintaan ke produk kita naik. Dan kita sendiri sekarang memang cukup kewalahan untuk memenuhi permintaan itu karena kita cuma satu-satunya pabrik ya. Jadi dari kita mulai tahun lalu sudah ada rencana untuk bangun pabrik yang kedua sebenarnya, sudah groundbreaking tahun lalu dan mudah-mudahan akhir tahun ini jadi. Terus kita ada sertifikasi API dulu, mungkin 2026 baru operasional jalan. Itu bisa nambah kapasitas kita lebih dari double gitu. Jadi supaya mulai dapat komplain telat-telat kan, karena kerja banyak, mintanya banyak, kita delivery-nya kadang-kadang sudah agak sedikit ngos-ngosan lah. Dengan ekspansinya kan justru harapannya bahkan nanti bisa sampai ekspor gitu ya. Iya. Untuk alat-alat ini sendiri gitu. Nah, mungkin tadi ngomongin soal pabriknya, mungkin bagi yang belum tahu ya investor semua, pabrik pertamanya di mana dan rencana yang kedua di mana nih? Mungkin buat gambaran aja nih untuk daerah. Pabrik kita yang pertama di Batam, kedua juga di Batam. Karena memang lingkungan oil and gas-nya itu kebanyakan di Batam. Jadi pabrik untuk trading segala macam semua itu ada di Batam juga. Jadi memang environment-nya sudah ada di sana semua gitu. Saya baru mau menyambung ke pertanyaan selanjutnya nih. Emang biasanya di Indonesia sendiri mungkin bagi yang belum tahu kegiatan oil and gas tuh paling banyak di daerah mana aja di sini? Karena kan ya kalau Jakarta udah pasti enggak. Saya kan taunya orang sini gitu. Iya. Maksudnya dalam artian untuk dari produksinya itu ada di Batam kebanyakan. Jadi bahkan di Batam justru. Cuma delivery-nya ya ke masing-masing sumur, ada yang di Riau, ya, bekasnya Chevron itu, atau di Kalimantan, di Palembang, di mana-mana, ngirimnya dari sana. Gitu. Apakah masih ada potensi gitu untuk daerah-daerah Indonesia lain itu sebenarnya belum dieksplor gitu kalau menurut Bapak? Apa emang ini udah maksimal ya, emang segini aja kemampuan kita? Dari segi sumber dayanya? Dari sumber daya sih sebenarnya bisa di tempat lain juga mungkin bisa, tapi saat ini karena semua supporting pendukungnya itu sudah terpusat di Batam. Jadi kan kita nggak hanya produksi satu jenis barang, ada produk pendukung-pendukungnya itu
lingkungannya sudah ada di Batam semua nih. Seperti ibu kotanya dari Iya, jadi misalnya kalau kita bikin pipa harus ada segampangnya ada tutupnya, ada sektor pendukung lainnya, penyambungnya, threadingnya untuk diulir, pipe-nya kan harus diulir supaya bisa nyambung. Itu ada di Batam semua. Jadi kalau kita keluar Batam agak repot lah. Dan Batam kan juga kawasan khusus, secara perpajakan juga sangat menguntungkan bagi yang buka usaha di sana gitu. Misalnya bebas PPN, bebas biaya masuk gitu. Jadi sangat kondusif lah untuk usaha di sana gitu. Dan pabrik kita ya nggak jauh dari pabrik yang lama, mungkin 5-10 menit aja gitu. Oke, mungkin Yang sebelum kita akhiri nih habis ini kita mau tanya dulu nih untuk Suni sendiri dari segi bisnis kira-kira rencana ekspansi ke depannya apa nih? Misalnya apakah tadi seperti yang kita bilang, apakah ada inovasi ke produk-produk lain atau justru inovasi dari segi kualitas produk atau gimana? Sekarang sih kita memang fokusnya untuk menuin kekurangan demand di dalam negeri. Masih mengejar ya? Mengejar sekarang itu. Jadi pembangunan pabrik kedua ini terutama ditujukan untuk itu. Nanti kalau misalnya dari pabrik kedua produksi masih ada sisa, nah itu kita baru berpikir untuk produksi produk yang lain. Walaupun sekarang sebenarnya kita sudah mulai perencanaan dan sudah mulai ngetes, sudah mulai jualan sedikit-sedikit produk lain. Jadi nggak hanya cuma pipa pengeboran, kita juga misalnya bikin line pipe. Line pipe tuh yang di bagian luar, di permukaan tanah. Kalau tadi yang dibor, ini yang di permukaan tanah kan perlu ada transportnya juga kan dari sumur ke itu ya. Itu kita produksi itu. Kemudian kita juga sudah mikirin tadi kayak misalnya nyuplai geothermal, pipanya jenisnya kan lain misalnya gitu. Jadi kita bisa diversifikasi produk kita. Di samping itu yang tadi Mas bilang, jadi kan ekspor. Kalau misalnya masih ada sisa, ya, gitu, kita doain sama-sama. Jadi ya harapan kita kalau bisa keserap dalam negeri, karena dalam negeri lebih perlu ya kita utamakan ke dalam negeri dulu. Ya, secara nggak langsung kita soalnya kan kayak sebagai partner lah ya terhadap K3S terutama Pertamina. Jadi mereka pun juga ngelihat kemampuan produksi kita, gitu kan. Jadi apakah mereka bisa bersandar ke kita enggak ini untuk keperluan mereka. Jadi sudah seperti kayak rekan juga ya sebenarnya ya gitu. Oke, Pak Freddy, tadi kan kita dari tadi udah ngomongin lingkungan oil and gas di dalam negeri gitu ya, dan potensinya. Ini kan bisa dibilang tanda kutip ya, untungnya kan emang kita belum mengejar nih untuk dari demand-nya gitu. Tapi kalau kita bahas secara global sendiri, mungkin singkat aja sih, pendapat Pak Freddy sendiri gimana sih keadaan oil and gas di global saat ini, potensinya dan kira-kira pengaruhnya terhadap market global itu gimana gitu? Karena kan mungkin kalau market global terjadi sesuatu tidak begitu pengaruh karena tadi demand kita masih tinggi, tapi kan mungkin takutnya ke sektor lain gitu. Kan banyak mungkin yang nonton mau lihat secara makronya juga nih. Iya. Jadi kalau secara global ya memang kan kalau secara keseluruhan pemainnya kan banyak. Ya misalnya ada dari Middle East, bisa dari China, dari Rusia. Ya itu memang lebih ke market yang berbicara ya kan. Jadi memang untuk internasional ya tergantung supply and demand gitu. Saya rasa secara nasional maupun internasional mirip-mirip. Hari ini orang juga mau ganti ke EV, juga mereka masih juga banyak juga yang ketahan di mobil biasa misalnya. Jadi banyak juga pembangkit tenaga listrik, kadang kan juga masih banyak yang pakai solar gitu. Jadi tergantung supply and demand saya rasa. Tapi kalau secara keseluruhan dalam waktu dekat ya mirip-mirip lah saya rasa dengan nasional. Mereka juga masih membutuhkan minyak dan gas gitu. Jadi saya rasa prospeknya untuk jangka waktu menengah masih oke lah ya, saya rasa gitu. Berarti balik lagi belum harus terlalu khawatir gitu ya. Mungkin boleh ancang-ancang sedikit atau bahasanya titip sendal lah ya ke energi yang baru, tapi jangan dulu ditinggalkan gitu energi oil and gas. Oke. Segitu dulu aja Pak Freddy. Seru banget hari ini ngobrol-ngobrolnya. Mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, saya mau disclaimer dulu, jika ada penyebutan emiten-emiten maupun terdengar seperti rekomendasi, itu bukan rekomendasi dari kita, disclaimer on. Semua keputusan jual dan beli masih ada di tangan kawan Visto semuanya. Jadi untuk kawan Visto semua dimohon untuk tetap bijak dalam menganalisa
investasi yang akan dilakukan ke depannya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri boleh sedikit ada closing statement dari Pak Freddy, kesimpulannya secara menyeluruh kepada kawan Visto semua, silakan. Ya untuk semua pengamat ya, saya rasa oil gas industri ini masih cukup menarik ya, cukup menarik dalam waktu pendek maupun jangka menengah masih bisa dipertimbangkan untuk investasi di sektor oil and gas. Dan kalau saya bicarakan tadi prospeknya juga masih cukup bagus, jadi jangan ragu-ragu untuk investasi di oil and gas industri gitu. Terutama Suni ya. Oke. Siap. Oke, buat Pak Freddy dan Suni, terima kasih sekali lagi telah main-main ke investasiku. Sama-sama. Dan buat yang nonton semua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video kali ini. Dan jangan lupa juga temui kita di media sosial lain. Kita ada di Instagram dan TikTok di investasiku.id. Dan jangan lupa juga terus bertransaksi di aplikasi Investasiku, di mana kita ada produk saham, reksadana, dan obligasi. Dan setiap dari transaksi kawan Visto semua akan mendapatkan cashback MPC point yang dapat ditukarkan menjadi reksadana lagi atau dibelanjakan di semua merchant Citicorp. Oke, sampai sini dulu aja episode kali ini. Untuk kawan Visto semua, see you and bye-bye. Bye-bye.